Pemirsa, Anda kembali di Breaking MNC News. Kita akan pantau langsung seperti apa pendaftaran pemilu 2024. Sudah ada rekan Bayu Pradana di sana. Selamat siang Bayu, seperti apa pendaftaran Partai Perindo di gedung KPU saat ini? Apakah sudah selesai, Bayu? Ya, Wilson, kalau kita lihat memang sudah semakin ramai, semakin siang di gedung KPU di Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pantauan kami dari lantai 2, tepatnya di depan ruang sidang utama ini, kami sudah mendapat informasi bahwa Partai Perindo pun juga sudah tiba di halaman KPU. Meski demikian, masih harus menunggu dikarenakan sampai sekarang masih ada partai lainnya yang berada di dalam ruang sidang di lantai 2 ini, yaitu Partai Prima yang sedang melaksanakan pendaftaran dengan pihak KPU. Sementara itu juga tadi sudah hadir juga di bawah, yaitu Partai Nasdem yang bersiap-siap setelah Partai Prima ini akan melangsungkan beberapa prosesi di dalam ruang sidang utama ini, baru kemudian dijadwalkan yaitu Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo yang juga nantinya rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum yaitu Bapak Haritanu Sudibyo yang juga akan nantinya langsung hadir untuk menjalankan pendaftaran. Memang sejak pagi hari tadi sejumlah partai ini juga sudah tiba. Di antaranya tadi yang pertama kali datang adalah PDI Perjuangan, di mana tadi Hasto juga sudah menjalankan beberapa step. Di antaranya juga tadi datang dengan long march, lalu juga langsung naik ke atas untuk melaksanakan penyambutan dan juga penandatanganan, di mana juga tadi PDIP menyatakan bahwa hat-trick menang ini sedang disiapkan untuk pemekaran di Papua juga di antaranya. Sementara usai PDIP juga tadi disusul dengan PKP, di mana PKP ini juga tadi hadir langsung oleh Ketua Umum PKP yaitu Yusuf Solihin, dan juga yang menargetkan bahwa kali ini untuk pemilu DPR dan juga DPD ini menargetkan adanya 34 kursi bagi PKP. Sementara itu juga tadi disusul juga oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang juga tadi dihadiri oleh Ahmad Saiku, dan juga ada Sekjen Abu Bakar Ali Hasbi dan menargetkan 15% minimal yaitu 86 kursi. Sementara juga tadi ada Partai Reformasi yang sejatinya ini dijadwalkan pada pukul 8 pagi hari tadi, namun meski demikian tadi sedikit terlambat dan akhirnya tadi PKS sempat masuk ke dalam ruang sidang duluan dan baru disusul oleh Partai Reformasi yang juga tadi sudah hadir. Tentunya hari ini juga beberapa partai terlihat sangat antusias untuk melakukan pendaftaran. Di antara tadi juga PKP yang menyatakan bahwa kesiapannya 100% terkait datangannya yang cukup on time dan berlangsung dengan cepat, dan juga PKP menyatakan bahwa mengapresiasi KPU dikarenakan kemudahan yang telah dilakukan untuk mendaftarkan partainya dalam pemilu mendatang, dan diantaranya itu dengan menggunakan digital, dan ini dinyatakan mempermudah mereka, dan beberapa partai yang sudah datang ini menyatakan bahwa mereka dengan PD atau dengan confident untuk melaju ke step-step berikutnya. Tentunya kita masih menunggu sejumlah partai lainnya termasuk juga Partai Perindo yang juga sudah hadir di bawah dengan antusias dan sangat bersiap dengan sejumlah kesiapan dan antaranya dokumen dan lain-lainnya yang akan nantinya dilakukan di dalam ruang sidang utama di lantai 2 ini. Kita tunggu bersama-sama, Wilson. Baik, Bayu, lalu Anda melihat di lapangan kondisinya seperti apa dan seperti apa juga kesiapan Partai Perindo untuk mendaftarkan diri di pemilu 2024. Kita lihat mungkin tidak dinilai dari berkas karena sekarang sudah melalui sipol, tapi bagaimana kesiapan individu? Tadi ada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo dan juga Sekjen yang mendampingi Bapak Haritanu. Wilson, kalau kita lihat memang kesiapan dari parpol yang akan mendaftarkan hari ini luar biasa antusias, di mana ditargetkan masing-masing parpol ini maksimal dapat membawa 62 anggotanya, di mana 12 ini akan naik ke atas tempat kami berada saat ini, Wilson dan juga pemirsa, untuk mendaftarkan parpol mereka dalam sejumlah step atau sejumlah langkah ini, dan 50 wakil lainnya ini akan menunggu di bawah. Sementara untuk Partai Perindo sendiri terlihat dari kesiapan dan keseriusannya, di mana di antara yang hadir nantinya ada Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum, lalu juga ada Bapak Ahmad Raufik selaku Sekretaris Jenderal, lalu juga ada Bapak Syafril Nasution Wakil Ketua Umum, dan juga Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah Wakil Ketua Hukum, dan juga Boyke Nofrizon Wakil Ketua Umum.
Sementara juga ada Henry Supratman, Bendahara Umum, dan juganya masih banyak anggota lainnya juga akan langsung hadir untuk mendaftarkan Partai Perindo untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Melihat dari banyaknya pimpinan dan juga anggota yang nantinya akan hadir, ini menjadi salah satu wujud dari Partai Perindo terkait keseriusan mereka untuk melangkah di pemilu 2024 mendatang ini, dan tentunya mewujudkan visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Wilson. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Kita akan nantikan bersama seperti apa pendaftaran. Jika sudah selesai di sana, kami akan kembali lagi kepada Anda, dan kita ngobrol-ngobrol ke Mas Tama. Tadi Mas Tama saya sempat gantung nanya 3 nama kira-kira yang masuk dalam bursa Partai Perindo nanti untuk pemilihan presiden. Iya, seperti yang lain-lain ya, artinya kalau bicara soal 3 nama, 3 teratas yang ada dalam survei itu sudah pasti juga masuk dalam radarnya Perindo. Tapi dalam bayangan saya yang menarik adalah kita juga berusaha untuk melihat, karena kan mereka tampil sebagai capres ya, artinya kita juga harus lihat dengan siapa mereka akan maju. Nah, pada soal itu kemudian kita juga coba untuk memikirkan beberapa nama-nama yang bisa jadi nanti akan masuk ke dalam Partai Perindo. Jadi kalau ada misalnya tokoh-tokoh besar yang punya kualifikasi sebagai wakil presiden, kemudian dia masuk ke Partai Perindo, tentu nanti juga akan kita pertimbangkan sebagai orang yang kita usung. Nah, dalam kaitannya mengusung, memang kita juga harus realistis. 20% suara di parlemen dan 20% suara 2019 itu tentu angka yang cukup besar. Tapi dalam konteks hari ini tentu saja mencalonkan seorang capres atau cawapres itu akan melihat seberapa besar ketokohan dia di ruang publik. Nah, jadi itu kemudian yang memang ke depan akan jadi fokus untuk Partai Perindo. Baik, kita lihat kembali, kita akan pantau lagi kembali di lapangan Mas Tama dan juga pemirsa. Sudah ada rekan kami pemirsa, ada Esra Ambarita yang saat ini berada di halaman gedung KPU. Selamat siang Esra, seperti apa suasana di depan gedung KPU saat ini di halamannya? Apakah memang kemeriahan dan juga semangat para pendukung partai, khususnya Partai Perindo ini juga terlihat di sana, Esra? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang suasananya masih terpantau ramai karena sejumlah partai politik tengah menyambangi atau datang ke gedung KPU untuk mendaftarkan diri. Tadi kami melihat sekitar pukul 10 memang langsung dari Partai Perindo bersama rombongannya sudah memasuki dari gedung KPU untuk mendaftarkan diri. Nantinya ini memang mendaftarkan diri untuk bertarung ataupun berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Selain itu Wilson dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa memang tadi sebelum masuk di sebelah kanan saya ini tepatnya memang penjagaan sangat ketat, karena dari penjaga hanya memperbolehkan mereka yang berkepentingan kemudian yang memiliki ID khusus untuk langsung masuk ke dalam gedung. Dan tadi dari Bapak Haritanu Sudibyo juga sudah memasuki dari gedung ini untuk mendaftarkan diri, karena ada sejumlah tata cara maupun mekanisme yang harus diikuti, mulai dari masuk kemudian mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KPU seperti mengisi buku tamu undangan, kemudian juga nanti dari pihak KPU memberikan selendang tanda menyambut tamu khususnya untuk Partai Perindo, salah satu partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu di 2024 mendatang. Untuk diketahui Wilson dan juga pemirsa bahwa hari ini ada sebanyak 11 partai, namun hingga saat ini kami dapatkan informasi masih 8 partai yang melakukan pendaftaran tepatnya di dalam gedung KPU. Kemudian untuk diketahui juga bahwa dari KPU tadi memberikan keterangan bahwa ada tambahan 2 partai, yakni Partai PKB dan P3, namun ini belum masih dalam konfirmasi apakah datang langsung, karena memang sekali lagi dari peraturan KPU mereka yang mendaftar harus memberikan informasi H-1 dulu kepada KPU. Wilson. Baik Esra, lalu bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Karena kita tahu tadi juga sejumlah ketua umum partai terpaksa harus berjalan kaki karena kondisinya macet. Apakah hingga saat ini masih macet di sana dan apa penyebab kemacetan? Baik, berdasarkan pemantauan kami Wilson, tepat di sebelah kanan saya ini memang kepadatan memang terjadi, volume kendaraan terjadi peningkatan. Ini disebabkan memang sejumlah dari pendukung partai politik dari berbagai partai maksud kami ini turut menghadiri untuk memberikan dukungan. Suaranya bergema sangat kencang begitu di sebelah kanan saya. Tapi lagi-lagi ini memang petugas telah melakukan penjagaan ketat untuk mengontrol ataupun memberikan pengarahan kepada masyarakat agar dibiarkan
melarang pengendara yang lewat melintasi tepatnya di depan gedung KPU ini di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dan ini memang disambut terima meriah kasih dari para pendukung partai karena mereka ingin menjagokan sejumlah partai mereka dalam berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Wilson. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita lihat bersama saat ini Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo sudah selesai menandatangani pendaftaran berkas-berkas pemilu 2024. Kita saksikan bersama baru saja sebagai pertanda untuk pendaftaran pemilu 2024 diselendangkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Sekjen Partai Perindo. Artinya dengan penyelendangan ini tahap pendaftaran sudah selesai dan kita lihat Bapak Haritanu Sudibyo beserta rombongan naik ke lantai 2 gedung KPU. Dijadwalkan Ketua Umum Partai Perindo akan memberikan keterangan pers terkait pendaftaran pemilu tahun 2024 setelah bertemu dengan Komisioner KPU. Dapat kita saksikan pemirsa saat ini Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo bersama dengan rombongan juga ini sedang menyapa Komisioner KPU di lantai 2 gedung KPU Menteng, Jakarta. Suasana yang akrab dan juga cair terlihat di sana, yang tentunya kita harapkan juga menunjukkan demokrasi kita yang cair dan tidak kaku seperti itu ya. Semoga saja ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya dan kita lihat senyuman, tentunya senyuman lega ini ya terpancar dari Bapak Haritanu Sudibyo akhirnya setelah mendaftarkan Partai Perindo di pemilu tahun 2024. Wajah optimis tentunya kita lihat juga di jajaran petinggi Partai Perindo untuk bisa mencapai target meraih 8 hingga 10% di pemilu tahun 2024. Nah, baru saja Mars Perindo diputarkan di gedung KPU. Dan kalau kita lihat Mas Tama, ini dari wajah Pak Haritanu Sudibyo dan juga wajah petinggi-petinggi Partai Perindo, optimisnya seberapa optimis? Bisa dihitung nggak dengan angka? Kita sangat-sangat optimis lah untuk tahapan ini ya. Meskipun kita sadar ini baru 1 dari 13 tahapan terkait dengan verifikasi ya. Jadi ini baru sampai di tahap pendaftaran. Tentu nanti setelah ini ada cek dokumen, kemudian administrasi dilihat, kemudian yang lain-lain. Tentu masih panjang, tapi kita sudah bisa pastikan optimis ya untuk hari ini. Baik, nah Mas Tama juga pemirsa, ini kita dengarkan dulu Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, untuk menyampaikan sambutan. Kita dengarkan bersama. Pertama-tama saya atas nama Partai Perindo mengucapkan terima kasih pada hari ini jam 10 lebih sedikit kami diterima untuk mendaftarkan Partai Perindo untuk ikut serta dalam pemilu tahun 2024 mendatang.
saya bersama para teman-teman pimpinan DPP mengucapkan terima kasih, dan tentunya atas nama seluruh kader Partai Perindo dan anggota Partai Perindo seluruh Indonesia, kami bertekad untuk tentunya melaksanakan, berjuang semaksimal mungkin agar Partai Perindo dapat mewarnai, membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itulah kenapa slogan kami untuk Indonesia sejahtera, karena kami yakin kesejahteraan harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum persatuan kesatuan dapat dikokohkan di bumi pertiwi yang kita cintai. Saya rasa itu saja sambutan singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perkenan diterimanya kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita sekalian. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Perindo kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan pemirsa, penyerahan dokumen ini menyatakan secara resmi bahwa Perindo mendaftar dalam pemilu tahun 2024. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Perindo. Dan seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo sebelumnya dalam sambutannya, bahwa Partai Perindo akan berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan pemilu tahun 2024 dan tentunya untuk meraih suara 8 hingga 10% targetnya. Tujuannya tentu tadi yang disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudipyo untuk membangun Indonesia lebih baik. Caranya tadi sudah kita bahas dengan Mas Tama, ada beberapa langkah konkret yang sudah disampaikan dan bahkan dilakukan saat ini. Apalagi jika menang dalam legislatif 2024, aksi konkret bisa akan diperluas kembali hingga ke pelosok negeri. Teman-teman penyelenggara pemilu, ketua dan anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan limpahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu, bersilaturahim dalam silaturahim kepemiluan. Pak Haritanu beserta jajaran kami hormati, sebagaimana kita ketahui tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ini KPU membuka atau menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024, dan pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, Partai Perindo mengambil kesempatan hari pertama untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebagaimana kita ketahui, pada pendaftaran partai politik semua dokumen sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang diserahkan oleh pimpinan partai politik kepada KPU nanti akan kami periksa, kategorinya hanya satu saja, lengkap atau tidak lengkap ya. Tapi dari perkembangan sipol, apalagi Mas Rofik ini udah jagoan lah untuk pendaftaran partai, ada Mas Ferry yang pernah memimpin kantor ini, saya kira segala sesuatunya sangat memungkinkan untuk dipahami bagaimana memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan untuk pendaftaran partai politik. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita selama ini dan ke depan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kemajuan bagi demokrasi di Indonesia, dan dengan ridho dan berkah dari Allah SWT, semoga kita dapat melaksanakan pemilu 2024 secara lancar, demokratis, berintegritas, dan sukses. Demikian yang kami dapat sampaikan. Nanti selanjutnya tim dari Perindo, tim teknis dengan tim dari KPU akan melakukan pemeriksaan dokumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa tadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita langsung Ketua sesi foto KPU bersama Hashim Ashari yang sudah secara resmi menerima berkas dari Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudipyo. Dan kita akan saksikan ini foto bersama antara
petinggi Partai Perindo bersama dengan Komisioner KPU. Nah, Mas Tama, tadi yang disampaikan oleh Pak Hari, membangun Indonesia yang lebih baik. Kalau untuk saat ini, tadi Mas Tama bilang sudah merekrut kader-kader yang tentunya kompeten dan juga beragam latar belakang sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Indonesia yang juga beragam. Nah, tapi bagaimana dengan pendaftaran untuk anggota legislatif? Ya. Ini seperti apa antusiasme dari warga dan kira-kira latar belakang apa ini yang paling banyak mendaftar ke Partai Perindo untuk bisa masuk dalam mendaftar Perindo dari mendaftar ke legislatif dari Perindo? Ya, tentu itu yang jadi fokus sekarang. Jadi memang Pak Hari sudah memberikan arahan tim di DPP untuk fokus yang namanya task force pencalekan. Jadi untuk pencalekan kita fokus, tadi kita tentu ada yang memang sifatnya kita membuka kanal, artinya kita ada yang namanya konvensi rakyat. Jadi kita sudah ada sekitar data sebulan lalu itu sekitar 1.309 orang yang sudah mendaftar. Itu ada di level DPR RI dan DPRD untuk provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sudah mulai baik ya. Ini kita buka kanal ini karena apa? Karena kita tahu soal ragam orang-orang yang sudah mulai adaptif dengan mekanisme online. Nah, ada juga yang kemudian kita tunggu, artinya dari DPP, dari DPW maupun DPD itu kita tunggu. Ada juga yang datang mendaftar, tapi ada juga yang kemudian memang sengaja kita target karena untuk cari orang terbaik itu kadang-kadang kita harus bersaing juga dengan yang lain. Itu kita lakukan juga, artinya ada beberapa nanti kandidat yang memang mantan kepala daerah, ada juga yang memang tokoh di masyarakat di daerahnya. Jadi memang itu kita lakukan. Jadi sejauh ini progresnya cukup baik ya, baik yang sifatnya kita proaktif maupun yang memang partisipatif secara inisiatif datang ke Partai Perindo maupun daftar lewat konvensi rakyat. Nah, yang daftar lewat konvensi rakyat dan juga atau mungkin yang rekrutmen secara khusus yang dilakukan oleh Partai Perindo, adakah mungkin setelah ini kelas atau sosialisasi yang dilakukan partai untuk menyamakan visi dan misi? Ya, pasti. Jadi memang arahan juga dari Pak Ketum, kita berharap bisa mendapatkan orang-orang baik tadi. Tentu ada indikatornya yang kemudian kita lakukan dan kemudian kita juga kerjasama dengan KPK untuk pendidikan integritas. Baik. Nah, kita lihat ini Mas Tama dan juga pemirsa, saat ini Ketua Umum Partai Perindo bersama dengan Wakil Ketua Umum dan juga Sekjen dan petinggi lainnya ini sudah meninggalkan lantai 2 gedung KPU dan kita dengarkan bersama pemirsa konferensi pers dari Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Saya dan kawan-kawan dari DPW Partai Perindo, Sekjen dan para waketum, para ketua ada di sini. Baru saja kami menyelesaikan pendaftaran Partai Perindo sebagai calon peserta pemilu 2024. Kami para pimpinan KPU, seluruh komisioner tadi hadir, perwakilan dari Bawaslu, pimpinan Bawaslu juga hadir, dan tentunya ini satu momentum, satu sejarah baru dari tentunya Partai Perindo, di mana sebagai calon peserta pemilu tentunya kami akan berjuang menjadi peserta pemilu dan tentunya akan berjuang untuk memperoleh kursi sebanyak-banyaknya nanti di pesta demokrasi tahun 2024. Jadi kepada teman-teman media kami laporkan ini sekaligus mohon doa restu supaya Partai Perindo dapat terus memberikan warna kepada masyarakat tentunya secara positif, dan kepada media tentunya saya sampaikan doa restu juga bantuan supaya apa yang dikerjakan dilakukan Partai Perindo dapat disampaikan kepada masyarakat. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Sekjen mau menyampaikan tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silakan. Ada target mungkin Pak untuk depannya Pak? Target perolehan kursi tentunya harus maksimal. Kalau dibilang angka, saya menargetkan minimum 60 kursi DPR RI. Mudah-mudahan bisa lebih. Pak, ini kan Presiden baru saja
kan nih terkait dengan pemekaran 3 provinsi di Papua. Nah, apakah itu juga sudah dipersiapkan oleh Perindo, misalnya ada pembangunan kantor di sana atau sudah mulai ada kader-kader di sana? Sudah, kebetulan di Papua kader kami banyak, jadi tidak sulit untuk mencari pengurus-pengurus atas pemekaran tersebut. Ya. Pak, masukan dari Partai Perindo mungkin untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, apa kira-kira yang perlu dibenahi, mengingat Perindo berapa kali kan sudah ikut kontestasi, Pak? Ya, tentunya yang perlu dibenahi adalah hal-hal yang menjadi catatan ya, kekurangan pada pemilu tahun 2019. Saya sangat berharap tentunya nanti penggunaan daripada digital itu lebih dimaksimalkan, misalnya dalam perhitungan suara ya, karena sekarang eranya sudah berubah ya, berbeda dari tahun 2019 lalu, di mana internet digital itu sudah umum ya di tanah air. Ya, tentunya hal lain yang juga mungkin Pak Sekjen ada mau nambahkan yang mau disampaikan, silakan. Tetapkan catatan. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mari. Itu apa Pak? Baik, itu tadi sambutan dan juga konferensi pers dari Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Yang menarik tadi, kalau misalnya target sudah dikatakan 60 kursi ya, artinya 8% untuk DPR RI. Nah, ini juga ada target untuk pengguna digital. Betul. Peranan digital berarti kalau saat ini Perindo melihatnya seperti apa dan seperti apa pemanfaatan untuk kampanye nanti, Mas Tama? Ini sangat-sangat strategis ya. Artinya apa? Ini sudah menjadi perhatian Partai Perindo sejak lama. Nah, kalau kita lihat yang sudah saya sampaikan tadi, mekanisme pendaftaran kita menggunakan yang namanya konvensi rakyat. Itu mekanisme digital. Meskipun digital, tentu ada persyaratannya, misalnya setiap orang yang mencalonkan diri harus melampirkan juga siapa-siapa yang nanti akan menjadi pendukung. Itu sudah kita gambarkan, artinya arahan Pak Ketum soal digital itu sudah kita mulai sejak dari pendaftaran. Nah, ke depan tentu saja yang lain-lain tentu kita aktif memproduksi konten-konten yang memang sifatnya edukasi, ataupun misalnya menggunakan sosial media untuk ruang-ruang advokasi tadi, menyampaikan suara rakyat, menyampaikan problem rakyat, termasuk menyelesaikan, menawarkan solusi untuk masalah-masalah sosial lewat sosial media. Baik, Mas Tama, kita dengarkan lagi nih penjelasan dari Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, bersama dengan wartawan yang ada di KPU. Kemudian setelah itu sambutan dari saya, kemudian sambutan dari Ketua KPU. Setelah itu saya menyerahkan simbolis ya, dokumen yang kami sampaikan kepada KPU. Setelah itu kami foto bersama, ya, foto bersama dengan para pimpinan KPU, termasuk sekjennya juga. Kemudian setelah itu kami memberikan preskon ya di tempat sebelah dan selesai. Jadi cepat sekali, tidak bertele-tele, karena dulu kan beda, pakai fisik ya, datanya, dokumennya. Kalau ini kan sudah tidak seperti itu lagi. Iya. Ya. Pak Ari, terkait dengan 2024, bagaimana Pak target Perindo sendiri, Pak? Suaranya boleh lebih kencang, Pak? Ya, oke, baik. Jadi target Partai Perindo tahun 2024 memperoleh kursi DPR RI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit, di atas 10%. Untuk koalisi sendiri Pak, Perindo ini mau kemana nih arahnya Pak? Parlemen gimana Pak? Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang, ya kita lewat ini dulu dah. Koalisi non parlemen gimana Pak? Oh, koalisi non parlemen. Koalisi non parlemen ini beda lagi, itu kan dalam rangka keterkaitan dengan pencapresan. Ya semuanya masih berproses lah, berproses. Pak itu semua dijajakin. KIS, Koalisi Indonesia, semua. Solid semua itu Pak. Tapi udah komunikasinya bagaimana? Ya semua kita ajak bicara. Ya tentunya masih terlalu jauh untuk dibicarakan sekarang, kan pemilu masih jauh. Apakah Perindo akan menggugat presiden ke presiden? Tidak, buang-buang waktu. Kita lewati saja pemilu ini secara maksimal
supaya Partai Perindo betul-betul lewat seperti yang saya katakan tadi, double digit perolehan kursi di DPR RI. Oke, baik. Terima kasih. Ya tadi kan saya katakan KIS berkoalisi, jadi koalisi Indonesia semua. Ya semua itu artinya semua dijajaki. Baik. Ya, terima kasih banyak. Baik, Pak. ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yuk, mari. Ya, Pak. Baik, itu tadi pernyataan kepada media oleh Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Yang ini ada cukup menarik, koalisi Indonesia semua ini, karena memang tadi Mas Tama juga sudah sampaikan, ke saat ini kemana-mana memang komunikasinya semua dibangun komunikasinya. Betul. Nah tapi adakah mungkin yang saat ini ada sudah terbentuk koalisi oleh 3 partai yang memang sudah 20% sudah bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Betul. Apakah kepada koalisi yang sudah dibentuk itu juga Bapak Haritanu masih membuka kesempatan untuk mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut secara politik kepada mereka? Pasti. Kami dari partai politik itu akan terus bangun komunikasi dengan pihak manapun, apalagi nanti akan bicara soal koalisi di dalam Pilpres. Nah, tapi kemudian kita juga berangkat pada asumsi bahwa 2024 tidak ada incumbent yang kemudian Pak Jokowi akan berakhir di periode keduanya. Artinya sangat terbuka peluang bagi siapapun kemudian untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi ini kemudian akan jadi ruang yang dalam bayangan kami cukup besar, maka dari itu kita hati-hati sekali untuk bisa menentukan siapa nanti yang kemudian kita bisa ajak koalisi, termasuk siapa kemudian yang nanti kita akan usung maupun kita dukung gitu. Jadi Pak Haritanu memberikan arahan kepada kami untuk tetap hati-hati dan tidak pernah berhenti bangun komunikasi. Jadi dengan koalisi, bangun komunikasi dengan yang sudah berkoalisi maupun dengan partai-partai non parlemen. Baik. Nah saat ini pendaftaran sudah diterima oleh KPU. Dan saat ini apa yang akan menjadi fokus dari Partai Perindo sambil menanti runtutan urutan pemilu 2024 nyarinya, Mas Tama? Iya, tentu saja kalau bicara final penentuan status sebagai partai peserta pemilu adalah di 14 Desember 2022. Artinya masih panjang, tapi tentu saja untuk sampai di 14 Desember kita sudah menyiapkan banyak hal, menyiapkan diri baik administrasi maupun faktual. Jadi kita tetap dalam sisi yang sangat optimis. Nah, tapi tentu saja itu berjalan kita akan biarkan karena sudah siap perangkatnya. Kita juga punya pengalaman 2019. Nah, yang lain adalah tadi kita fokus pada pencalekan. Artinya ini juga menjadi ruang bagi siapapun orang yang tertarik dengan platform Partai Perindo, silakan mendaftar. Bisa datang langsung ke kantor-kantor Partai Perindo maupun bisa melalui konvensi rakyat. Artinya mekanisme secara digital seperti arahan Pak Hari itu sudah betul-betul kita terapkan. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Kita harapkan semoga tadi gerakan-gerakan baik dari Partai Perindo bisa terus dilanjutkan. Amin, dan jika terpilih di menduduki nanti kursi-kursi DPR ini bisa semakin dikembangkan tentunya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Tama atas informasi dan juga waktunya. Dan pemirsa, itu dia tadi pendaftaran untuk pemilu 2024 di mana Partai Perindo sudah menyerahkan berkas pendaftaran kepada pihak KPU RI dan ada target yang akan dicapai oleh Partai Perindo, diantaranya target 8% sampai 10% kursi DPR atau minimal 60 kursi di DPR RI. Selanjutnya Partai Perindo masih akan menunggu seperti apa kelanjutan dari KPU, menantikan pengumuman dari KPU berikutnya. Dan saat ini komunikasi dengan berbagai partai politik juga sudah dibentuk, sudah dibangun terus-menerus ke depannya untuk nantinya di akhir atau pada saat pendaftaran presiden dan calon presiden baru akan menentukan sikap dengan siapa Partai Perindo akan berkoalisi. Dan pemirsa, demikianlah Breaking MNC News. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Masih sesuai dengan